Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamane Nabi Muhammad niki ketika waktu menjelang berakhirnya Ramadan niki para sahabat niki padha nangis, Pak. Para sahabat niki nangis. Begitu ditangkel pintu, nopo sebabnya nangis ini? Karena kehilangan yang namanya bulan penuh berkah, kehilangan bulan yang namanya bulan penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Nangis, Pak. Karena apa? Ten bulan Ramadan ini amal ibadah dilipat gandakan. Yang tidak dilipat gandakan ukuran hari-hari yang bukan Ramadan. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam. Setiap amal kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah antara 10 sampai 70 kali lipat, 700 kali lipat. Ya kecuali poso. Lek jenengan sedekah, misalkan kita mriki teng Masjid As-Salam niki jenengan sedekah takjil, misalkan itu dengan kirim takjil kurma gorengan seharga mungkin satu gorengannya 1.000 rupiah akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Lek 1.000 rupiah dengan tumbas nih gorengan dengan sedekahkan untuk makanan takjil berbuka puasa, padahal di sebuah hadis yang lain Kanjeng Nabi ini dawuh man aftara shaiman falahu ajruhu shaim. Sapa wong sing maringi makanan untuk berbuka puasa, jenengan maringi makanan takjil untuk berbuka puasa, ini ganjarane napa? Ganjarane padha karo wong sing nglampahi poso. Hebate niki. Padahal fa innahu li wa ana ajzi bi. Dawuh Gusti Allah ten hadis qudsi itu, poso iku kanggoku. Orang puasa tidak kan mboten ketara. Umpamane niki enek kancane awake dhewe. Pak Topandi niki umpama niki ngemokel ping 5 lho mboten ketara ten poso niki mboten ketara. Tidak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan karena puasa itu memang ibadah yang sifatnya rahasia. Karena Gusti Allah ini dawuh fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, maka akulah yang membalasnya. Lalu tiada ganjaran kebaikan kita melakukan ibadah puasa kecuali surga nih Gusti Allah. Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing melakukan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ganjarannya yaitu diampuni dosanya oleh Allah. Tiada ganjaran yang lebih hebat, Pak. Awake dhewe niki mboten ngerti. Adewe mboten roh, Pak. Kita tidak tahu amal apa yang nanti menyebabkan dosa kita ini diampuni Gusti Allah. Mboten roh, Pak. Pernah ada suatu kisah, suatu cerita di dalam kitab Duratun Nasihin. Lari-lari pondok pesantren itu semerep ya. Ada seorang yang dulunya seorang yang alim, ahli ibadah. Bahkan di kitab tersebut dia adalah seorang kiai, Pak. Pondoknya besar, santrinya ribuan, mayoritas santrinya bisa terbang, hebat pol. Seandainya sekarang ini ada di zaman sekarang ini, luar biasa santri dan kiai tersebut luar biasa. Akan tetapi, Pak, Gusti Allah mentakdirkan lain, yang dulunya dia alim ditakdirkan Gusti Allah jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, terbujuk rayu oleh godaan syaitan gara-gara Homer melakukan perzina hingga dia mau sujud kepada iblis. Makanya ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah,
perbaiki Ka'bah. Dungane Nabi Ibrahim niku Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jenengan tampa ibadah kula. Nabi Ibrahim kan mempunyai sifat maksum. Setiap nabi rasul mempunyai sifat maksum yang artinya terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Nabi Ibrahim donga, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, jenengan terima ya Allah amal ibadahku. Kalau nglampahi sae niki jenengan tampa. Nabi Ibrahim mboten yakin pasti kalau amalnya diterima. Lho nabi padahal, apalagi awake dhewe kadang amal ibadah niku hitung-hitungan, kadang niku ya enggak semuanya. Kalau yang beruntung ya orang yang benar-benar ikhlas dan khusyuk dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibrahim donga lan Gusti Allah, enggak tahu pasti amal apa. Amalnya diterima apa ora mboten ngerti. Kita hanya berdoa mudah-mudahan amalnya awake dhewe iki diterima oleh Gusti Allah. Ibadah posone awake dhewe iki diterima oleh Allah. Di sisi lain wonten cerita, Pak. Ten kitab Mawaidul Usfuriyah. Iki jenengan sing seneng-seneng ngaji makrifat, thariqah niku dia dibahas, Pak. Ada seorang yang ibadahnya biasa-biasa. Ibadahnya biasa, Pak. Ibaratnya sholat, ya sholat, habis jamaah ya selesai. Dungane gak patek kusuk. Dungane biasa-biasa saja. Ya, biasanya kalau kita ini donga kusuk biasanya saya Pak Hartono ini pernah cerita. Itu donga kusuk biasanya wongnya kakean masalah, kakean utang juga mesti. Ya Allah, jenengan paring niki ya Allah, jenengan paring rezeki niki ya Allah. Utang kula kata ten griya bojo ngamukan misalkan seperti itu. Ini ada suatu kisah di kitab Mawaidul Usfuriyah, ada seorang yang ahli ibadahnya biasa-biasa. Suatu ketika ternyata orang tersebut mempunyai kebiasaan sedekah. Biasanya sedekah. Kalau orang biasa sedekah, enggak sedekah kalau mboten enak. Pak Hartono niki biasa sedekah ketika mau menjelang bulan Ramadan biasa ngasih THR kepada teman-temannya. Itu kalau mau lebaran ngasih 50.000 kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Loh, tahun ini misalkan tidak sedekah, rasanya enggak enak. Loh, sama dengan orang yang menjadi cerita tersebut. Biasa sedekah, enggak sedekah, akhirnya nopo? Ketika dia ingin bersedekah, suatu saat ada cuaca yang tidak menentu, hujan lebat, suasana tidak memungkinkan, mau disedekahkan ke temannya pintunya tertutup rapi, tertutup rapat, tidak keluar-keluar. Akhirnya ada seekor kucing yang kebetulan lewat di samping rumahnya, kadung masak ibaratnya biasa sedekah enggak sedekah, akhirnya disedekahkan kepada seekor kucing. Singkat waktu, Pak, si fulan tersebut meninggal dunia. Gawe dhewe bisa lah calon meninggal dunia nggih, Pak. Enten sing zaman sakniki niku umur 900 lebih itu jarang sekali. Orang yang umurnya 100 tahun lebih itu jarang sekali. A'maru ummati ma baina sattaina ila sab'ina. Umure umat Kanjeng Nabi sering saya sampaikan antara 60 sampai 70 tahun. Mayazuzu dzalika, sedikit yang melampaui umur tersebut, Pak. Sedikit sangat sekali. Dengan tingali pendesa niku tiyang sing umure 90 tahun, umur 100 tahun bisa dihitung zaman sekarang. Kalau dulu banyak sekali, sekarang jarang sekali, Pak. Kadang kita mendengar kabar ada teman kita sebelum menjelang pensiun meninggal dunia. Bahkan baru-baru ini teman kita yang tadinya masih jaga sore, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Allah mengampuni dosanya, Allah menjadikan ahli surganya, masih jaga pagi.
sore masih berbuka puasa atau mungkin masih bercengkrama dengan temannya, itu keluar sebentar dikabarkan sudah meninggal dunia. Ini jadi pelajaran untuk kita, Pak. Suatu saat nanti pasti awake dhewe ini mesti mati, Pak. Jabatan, pangkat, kedudukan, status sosial di masyarakat yang mungkin saat ini kita bangga-banggakan, semuanya akan diambil, semuanya akan berakhir. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Mumpung masih menjabat, mumpung masih mempunyai kedudukan, mumpung mempunyai kekuasaan, ayo kita pergunakan untuk bantu saudaranya awake sing lagi membutuhkan. Oh iya, aku mumpung duwe kekuasaan, ayo tak bantu saudara saya. Ada sumbangan misalkan, tidak harus uang kita. Syukur-syukur kita bisa mengeluarkan untuk harta kita, sedikit rezeki kita yang kita berikan. Misalkan Pak Hartono ini jadi panitia fakir miskin, sumbangan fakir miskin yang ada di Armada. Dia bisa, Pak, mengusulkan tetangganya, kawannya, saudaranya yang di kampung, diusulkan mungkin ke Binjai sana untuk agar mendapatkan sumbangan agar hidupnya terasa lebih, kalau di Ramadan ini ada kelonggaran, ben ikut merasakan kesenangan. Dengan kekuatannya, dengan jabatannya, Pak Hartono bisa menolong saudaranya. Subhanallah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba bila hamba itu mau menolong saudaranya. Mungkin balasannya di akhirat, surganya Allah jelas. Tapi bisa juga kepada anak cucu kita yang mungkin suatu saat nanti barangkali cucu keturunan kita ini ada yang kesusahan, Allah akan meniti orang, Allah akan menggerakkan hati orang untuk menolong anak keturunan kita. Nggak akan rugi, Pak, kalau kita menolong orang. Balik lagi ke cerita lagi. Setelah si Fulan tadi meninggal dunia, ternyata amal yang diterima bukan amal yang disodakokan kepada temannya, yang bukan amal yang disodakokan kepada letengnya atau mungkin atasan atau bawahannya, tapi yang diterima adalah amal yang disodakokan kepada seekor kucing. Bukan masalah kucingnya, tapi keikhlasannya itu, Pak. Digambarkan seperti itu. Mungkin waktu sodako dengan temannya, dengan letengnya, mungkin punya andil, punya imbalan, masih punya maksud tertentu. Barangkali nanti kalau saya jaga, bisa untuk dijagakan dengan saya memberikan bantuannya. Jadi sodakohnya itu karena punya maksud, karena tidak ikhlas. Digambarkan sodakoh dengan seekor kucing karena keikhlasannya. Kucing mau membalas apa, tidak akan mampu membalas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu, Pak, mumpung di bulan Ramadan, mumpung di bulan yang penuh maghfirah ini, penuh ampunan ini, ayo kita senantiasa berbuat baik. Kita mulai dari hal-hal yang sepele, Pak. Mungkin dengan melihat batu di jalan. Kadang di jalan itu ada kayu, ada batu, dengan sisihkan, dengan pinggirkan. Ingko watu, ingko lek ngeneki uwong. Uwonge tiba sikile ceklek, wong lek nyambut gawe gak iso ngingoni anak bojone. Jenengan nulung dengan hanya menyingkirkan batu. Kadang kalau di jalan raya itu kadang kayu, Pak. Ada balok-balok kayu, jenengan kalau lagi pulang kerja jenengan minggir sebentar, jenengan pinggirkan. Siapa tahu dengan amal yang sepele seperti itu Gusti Allah ridho jenengan ikhlas, dadi sebab panjenengan dosane panjenengan lan kula niki disepuro Gusti Allah. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan menjadi keterangan yang manfaat, barokah masalah hati wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan puasa kita
ibadah kita, zikir kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan diantaranya ada yang menjadi penyebab dosanya awal ini di sepuluh Gusti Allah. Insya Allah kalau sudah dosa kita diampuni Allah, wasariku ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan menjadi